giliran untuk menyiapkan hari ini? Oke, giliran Kalisa ya. Silakan Kalisa maju untuk memimpin temannya untuk berdoa.
HP Ibu untuk membuka kunci layar itu menggunakan Face ID. Tidak mungkin bisa menggunakan Face ID. Face ID siapa? Wajahnya siapa ini? Wajahnya Alif. Karena dia hanya mengenali wajahnya Ibu. Oke. Yang kedua, asisten suara atau Siri bisa menjawab pertanyaan dengan suara otomatis. Contohnya, di HP kalian ada Siri, ya bisa kita bertanya, Siri jam berapa hari ini? Pasti Siri akan menjawab, hari ini sudah jam. Atau Siri, bagaimana cuaca hari ini di Kabupaten Sidenreng Rapang? Coba tanya nanti kalau pulang sekolah, buka Google, langsung Google, bagaimana cuaca hari ini di Kabupaten Sidenreng Rapang? Pasti Google akan memberikan jawabannya. Itu namanya apa? Kecerdasan artifisial. Oke, yang ketiga, YouTube. Siapa yang suka nonton YouTube di sini? Oke, coba lihat. Kalau kita nonton YouTube ya, misalnya kita sering nonton apa biasanya di YouTube? Apa yang sering kita nonton di YouTube? Channel. Oke, channelnya siapa? Channelnya Deddy Sumargo. Oke. Kalau kita sering membuka YouTube, YouTube akan memberikan saran yang sering kita nonton. Misalnya Ibu ya, Ibu kan sering buka YouTube untuk mendengarkan lagu atau video yang disukai. Pasti Ibu, ketika Ibu membuka YouTube lagi, pasti saran-saran YouTube itu akan memberikan beberapa lagu karena itu yang sering Ibu buka pada YouTube. Berarti Kalisa kalau dia membuka YouTube pasti channel-channel podcast yang muncul. Begitu ya? Oke. Game. Yang keempat, game. Siapa di sini suka main game? Wah, suka semua main game. Musuh dalam game bisa belajar dari cara bermain kita. Game apa yang kita mainin? Roblox. Ya, siapa yang main Roblox di sini? Main Roblox. Dalam game itu musuh bisa belajar dari cara bermain kita. Contohnya ketika Alif bermain dengan Hani. Misalnya Hani selalu lari ke kiri, berarti ini Alif selalu apa? Belajar apa? Belajar dari cara bermain Hani. Dia mengetahui Hani ini selalu lari ke kiri atau lari kemana kalau main Roblox. Siapa yang main Roblox di sini? Ya, lari kemana orang kalau main Roblox? Oke, lari ke depan. Jelas, lari ke depan. Oke. Manfaat kita belajar KA, manfaat dan dampak kita belajar KA itu adalah membantu pekerjaan manusia, tapi tidak menggantikan pekerjaan manusia ya, hanya membantu pekerjaan manusia. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan informasi. Dampaknya bisa mengurangi pekerjaan manusia. Potensi disalahgunakan jika tidak bijak. Apa artinya itu? Biasa kita tidak bijak menggunakan sosmed. Apa contohnya? Kita menyebarkan video atau berita hoax. Berarti kita tidak bijak itu. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Oke, sampai di sini paham? Oke. Yang selanjutnya, prinsip penggunaan KA. KA dibuat untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikannya. Tadi aku sudah jelaskan ya. Kecerdasan artifisial itu bisa membantu manusia tapi tidak bisa menggantikan manusia. Yang kedua, KA tidak selalu benar. Maksudnya harus digunakan dengan hati-hati. Jangan menyebarkan hoax. Yang ketiga, data pribadi harus dijaga saat menggunakan KA. Nah, iya benar. Data pribadi kalian harus dijaga. Misalkan ada situs-situs kalian memberikan data pribadi kalian, terbacalah data pribadi
Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan, sementara yang lain hanya bisa mendengar dan mendengar? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang menghadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau mesin yang tinggi. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lainnya. Sistem rekomendasi YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima